Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Hermansyah dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi saluran distribusi. Strategi saluran distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Definisi saluran distribusi menurut para ahli. Menurut Davis, saluran distribusi merupakan sarana bagi pemasar untuk menentukan bagaimana dan di mana konsumen akan membeli barang yang diperlukan. Sedangkan menurut David Arepzan, mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh barang-barang dari produsen hingga sampai ke pemakai atau konsumen. Secara umum, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama suatu produk yang menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Peran distributor dalam pemasaran sangat diperlukan, karena dengan adanya distributor, pemasaran suatu produk akan lebih efisien. 4 faktor pemilihan saluran distribusi. Yang pertama, pertimbangan pasar. Yang kedua, pertimbangan barang. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Yang keempat, pertimbangan perantara. Berikut ini contoh saluran distribusi. Produk atau barang yang diproduksi oleh produsen diteruskan ke pedagang besar. Selanjutnya pedagang besar mendistribusikan produk tersebut ke pengencer hingga sampai ke tangan konsumen. Berikut ini terdapat 3 strategi saluran distribusi. Yang pertama ada direct shipping, yang kedua ada warehouse, yang ketiga strategi cross docking. Yang pertama, strategi direct shipping. Direct shipping adalah pelayanan point to point dengan menghilangkan fasilitas misalnya gudang. Artinya, barang yang diproduksi produsen langsung dikirimkan ke outlet retail tanpa melalui perantara lain. Jadi, pihak yang bertindak sebagai retailer menerima produk langsung dari produsen. Keunggulan strategi direct shipping. Waktu pengiriman lebih singkat karena barang langsung dikirimkan ke konsumen. Kemungkinan kerusakan produk lebih kecil karena barang tidak ditumpuk di dalam gudang dan langsung dikirimkan ke retailer. Tantangan strategi direct shipping. Biaya transportasi akan tinggi karena barang dikirimkan langsung ke konsumen tanpa perantara lain. Yang kedua, tidak ada cadangan barang. Apabila barang rusak dalam perjalanan, maka tidak ada barang penggantinya. Strategi warehousing. Strategi distribusi dengan cara produk disimpan di gudang terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke toko. Ciri-ciri produk pada strategi warehouse meliputi barang yang tahan lama, bulky atau produk dengan volume besar, dan produk dengan permintaan yang tidak pasti. Pada strategi warehouse, barang yang diproduksi oleh produsen terlebih dahulu disimpan di dalam gudang sebelum akhirnya disampaikan atau dikirimkan ke pihak yang bertindak sebagai retailer. Keunggulan strategi warehouse. Biaya transportasi lebih murah karena barang-barang dapat digabungkan untuk mencapai volume yang ekonomis. Suplai barang aman. Apabila ada permintaan mendadak terhadap barang tersebut, maka terdapat stok barang yang disimpan di dalam gudang. Tantangan strategi warehouse. Biaya tenaga kerja lebih tinggi karena dalam proses pemindahan barang ke gudang masih diperlukan tenaga kerja untuk mengangkut barang tersebut. Biaya penanganan atau handling lebih tinggi karena untuk memastikan barang supaya tidak terjadi kerusakan selama proses penyimpanan harus diperlukan seorang pengawas. 3. Strategi cross docking. Cross docking artinya proses memindahkan produk langsung dari dermaga ke penjual tanpa penyimpanan terlebih dahulu.
Produk yang dikirimkan dengan strategi ini seperti barang musiman, barang promosi, dan barang dengan volume tinggi. Pada strategi cross-docking, barang-barang yang berasal dari produsen yang berada di dermaga langsung dikirimkan ke retailer tanpa melalui perantara lain. Kelebihan strategi cross-docking: mempercepat aliran produk ke toko karena produk langsung dikirimkan dari produsen ke retailer. Mengurangi kebutuhan fasilitas distribusi seperti pengawasan terhadap barang untuk mencegah terjadinya kerusakan barang. Tantangan strategi cross-docking membutuhkan kerjasama dan kesepakatan yang tepat dari pembeli. Memastikan visibilitas produk tersebut selama produk bergerak dalam sistem.